Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ibu akan, menjelaskan mengenai, self autonomy. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan di sini, bahwa Ibu, telah melanjutkan ke S2 BK dan untuk saat ini Ibu perlu untuk mengumpulkan data dengan judul tesis Ibu, Efektivitas Konseling Behavioral Teknik Modeling untuk meningkatkan self autonomy dan self endurance siswa kelas 10 di SMA Dwi Jendra Denpasar. Terima kasih sebelumnya kepada kalian telah mengikuti Meet ini dan di sini Ibu akan menjelaskan mengenai self autonomy. Baik. Nah, di sini kita akan mengenal tentang self autonomy. Tujuan dari layanan ini adalah untuk dapat memahami pengertian self autonomy serta indikator self autonomy, yaitu mampu berdiri sendiri, mengatakan apa yang dipikirkan oleh seseorang, tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, untuk dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki self autonomy tinggi dan self autonomy rendah dari masing-masing indikator self autonomy. Kemudian untuk dapat menerapkan masing-masing indikator self autonomy dalam bidang pribadi. Mungkin kalian bertanya, self autonomy itu apa sih gitu? Self autonomy atau kemandirian yaitu kebutuhan untuk bisa berdiri sendiri, mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, tidak tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Jadi di sini mengandung 3 indikator, yaitu disposisi seseorang untuk mampu berdiri sendiri, disposisi seseorang untuk mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, kemudian disposisi seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Hmm. Arti dari setiap indikator itu apa sih gitu? Seseorang untuk mampu berdiri sendiri adalah kebutuhan seseorang untuk berdiri sendiri artinya bahwa seseorang mampu melakukan segala sesuatunya sendiri, sesuai keinginan tanpa bergantung pada orang lain dibarengi dengan tanggung jawab pastinya. Contohnya kalau untuk profesi itu gubernur, bupati, dosen, ketua kelas, dan guru. Kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari, melakukan segala sesuatu sendiri dengan keinginan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mungkin misalnya kamu berpendapat atau menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, seseorang untuk mengatakan apa yang dipikirkan seseorang adalah kebutuhan yang dimiliki untuk mengatakan apa yang dipikirkan seseorang dengan berani mengemukakan pendapat baik di depan kelas maupun di rumah. Ini bisa dilihat dari contohnya siswa-siswa yang berprestasi dalam berkomunikasi, bisa dia mempresentasikan sesuatu di kelas begitu. Atau mungkin dia bisa mengungkapkan pendapat di rumah seperti itu. Kemudian tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Jadi seseorang untuk meyakinkan orang itu adalah kebutuhan yang dimiliki untuk tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin meminta saran kepada orang lain itu boleh, tapi tidak selalu bergantung pada saran-saran, orang lain tersebut. Bisa jadi kamu memilahnya dan kamu menentukan sendiri apa yang akan kamu lakukan. Di sini Ibu memberikan contoh-contoh orang yang memiliki self autonomy yang tinggi, kemandirian yang tinggi. Ini salah satunya dari Nick Vujicic, adalah seorang warga Australia yang sejak lahir tidak memiliki tangan dan kaki. Ia menderita tetra amelia syndrome yang membuat bagian tubuh untuk bergeraknya tidak bisa tumbuh.
Nick akhirnya berhasil menyelesaikan semua studinya hingga universitas. Ia pun juga mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan orang difabel agar tetap semangat dan bisa mandiri. Kemudian ada Uncle Yudhistia, ini adalah seorang warga negara Indonesia. Seorang wanita cantik yang memiliki kekurangan pendengaran sejak kecil. Tapi meskipun demikian, ia mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya hingga SMA meski sedikit kesulitan. Walaupun dia memiliki kesulitan, dia sangat mandiri sekali gitu. Jadi akhirnya dengan sekuat tenaga, ia berhasil lulus dari London School of Public Relations dengan IPK-nya itu cum laude. Nah, kalau untuk contoh, yang memiliki self otonomi rendah, mungkin Ibu akan memberikan contohnya pada animasi, Nobita yang selalu tergantung dengan Doraemon, kemudian Ehsan yang agak manja, di mana apapun itu selalu diambilkan oleh pembantunya, seperti itu. Nah, sekarang manfaat dari self otonomi ini apa, gitu? Kenapa sih kita harus memiliki kemandirian? Nah, untuk, manfaatnya itu, kalian mampu berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri, untuk diri kalian sendiri, terus kemudian aktif, kreatif, kompeten, dan tidak tergantung pada orang lain dalam melakukan sesuatu dan tampaknya tuh spontan. Kemudian mempunyai kecenderungan memecahkan masalah, mampu dan berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian, kalian juga tidak merasa takut mengambil risiko dengan mempertimbangkan baik buruknya dalam menentukan pilihan dan keputusan. Manfaat lainnya adalah percaya terhadap penilaian sendiri sehingga tidak sedikit-sedikit bertanya lagi sama orang atau minta bantuan kepada orang lain dalam mengerjakan tugas. Jadi meminimalisir waktu lah gitu, nggak banyak waktu yang dihabiskan. Kemudian mempunyai kontrol diri yang kuat dan lebih baik terhadap hidupnya. Berarti mampu mengendalikan tindakan, mengatasi masalah, dan mampu mempengaruhi lingkungan atas usaha sendiri. Nah, di sini Ibu akan memutarkan video mengenai kemandirian. Jadi di sini ada dua orang yang sangat berbeda sekali hidupnya, yang satu orang kaya, mungkin yang satu yang miskin. Jadi kalian coba melihat dari video ini apa yang bisa kalian petik. Jadi silakan menyaksikan dulu.
Mmm,
Baik, demikianlah film tentang self autonomy yang bisa kalian lihat tadi, di mana ada dua anak yang bernama Rifki dan Akmal. Mereka memiliki dua kehidupan yang berbeda, yang satu di mana dia harus lebih mandiri dalam menyambung hidup, dan satu lagi apa-apa selalu dilayani, apa-apa selalu ada begitu. Dan ternyata setelah dia lihat bahwa dengan kemandirian dia merasa temannya itu bisa lebih bahagia daripada dia. Baik, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari film ini. Untuk selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengisi buku harian, pembuatan buku harian, di mana nanti Ibu akan memberikan linknya dalam bentuk Google Form. Di sana ada hari tanggal, situasinya, kemudian ada mampu berdiri sendiri, mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, dan tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Cara membuatnya, nanti kalian membuatnya itu 1 hari 2 kali, jamnya sudah ada di sana, jamnya berapa saja, kemudian jamnya itu yang pertama jam 7:30 sampai jam 1, kalian isi di sana apa yang kalian lakukan selama jam tersebut begitu. Kemudian kalian men-scoring-nya. Contohnya, misalnya hari Rabu tanggal 16 misalnya begitu. Situasinya di rumah, mampu berdiri sini contohnya misalnya saya bekerja menyapu halaman dibantu oleh adik. Nah, itu pasti kriteria pencapaiannya 0 gitu kan ya. Kemudian mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, misalnya saya memberikan masukan pada teman tentang apa gitu. Kalian bisa menuliskan 20 mungkin atau 25. Jadi, kalian misalnya tulis 20, kemudian tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Misal kalian mau beli baju, kalian nggak perlu bertanya lagi sama orang, bajunya warnanya apa ya bagusnya?" gitu. Saya membeli baju dengan sendiri gitu, misalnya dengan pilihan sendiri, itu nilainya misalnya 20 gitu. Nah, kriteria pencapaiannya 0, 20, 20, jadinya 40. Nah, kemudian kamu mengisi lagi di jam 1 sampai dengan jam 3. Harinya sama, tanggal 16, hari Rabu tanggal 16, situasinya mungkin di mana gitu. Jadi sehari kalian mengisi 2 kali ya Nak ya, itu sampai 6 sampai akhir Juni ini. Nanti Ibu akan memberikannya via WA. Oke, sebelum Ibu selesai menjelaskannya, Ibu akan memberikan ininya. Tunggu sebentar. Oke, Ibu coba akan nah, ini contoh buku hariannya. Nanti, nah ini jam 7.30 sampai jam 1 sampai jam 3. Identitas nama kalian seperti biasa, kemudian kelasnya dipilih, nomor absen, hari tanggalnya, jam, situasi, tempat kejadiannya, di mana, terus di sini langsung tuliskan skornya ya, Nak, misalnya dalam kurung 0 begitu, atau dalam kurung 20 gitu. 2, 3, nanti yang terakhir ini adalah jumlah skor kalian seperti tadi Ibu jelaskan, apakah 40 jadinya atau berapa. Baik, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Baik, jika sudah jelas, nanti kita akan berkomunikasi lagi via WA Group. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa langsung WA Ibu. Nanti Ibu lanjutkan lagi di WA-nya ya. Oke, terima kasih kalian sudah
mengikuti Meet ini. Kita bertemu lagi mungkin di lain waktu dan selamat mengerjakan. Om Santi 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 Om.